Jadi sekarang Ridwan selama ini percaya dengan Trinitas itu bukan dari ajaran yang diinspirasi oleh Tuhan gitu, tapi berdasarkan ajaran dari pemikiran manusia, atau dalam hal ini adalah gereja. Berarti gereja selama ini Gereja yang merumuskan ajaran Trinitas. Gereja-gereja di dunia gitu banyak yang keliru mungkin. Iya, kan gini, di seluruh dunia, contohnya, ini yang lebih gampang ya. Ini kan punya Kristen Protestan. Ini punya Katolik. Ya. Ada berapa tadi? 66 surat ya. Ini tadi ada berapa? 73. Ya. Karena ada 7 kitab Deuteronomi Kanonika yang ditolak oleh Protestan kan. Ini ada kitabnya orang Ortodoks. Isinya 78 surat. Ya, 66, 73, 78. Ini ada Bible-nya orang Kristen Ethiopia. 81 surat. Oke, saya ulang nih. 66, 73, 78, 81. Yang bukan firman Tuhan yang mana? Kenapa beda-beda jumlah suratnya? Sebagai orang Protestan, pakainya yang ini. Ini kan 66. Tapi di Katolik menggunakan 7 tambahan kitab yang lain atau surat yang lain. Sedangkan yang Ortodoks lebih banyak 5 dari Katolik, yang Ethiopia lebih banyak 3 dari Ortodoks. Jadi dengan kata lain, yang ini merangkum semua surat atau kitab, yang ini menolak 3 dari sini, yang ini menolak 5 dari sini, yang ini menolak 7 dari sini. Kalau yang Katolik saya pernah dengar sih emang bukan kayak menolak, tapi tidak sama aja sih, tidak dianggap bukan firman Tuhan, gitu, bilangnya gitu. Ya. Jadi konsep firman yang jadi kitab di dalam Kristen berarti kan belum selesai. Ada yang 81, 78, 73, 66. Ini baru konsep firman menjadi kitab. Sekarang kalau konsep firman menjadi manusia, ada kelompok seperti Ridwan namanya kelompok Trinitarian. Ya kan? Karena percaya dengan Trinitas. Pernah dengar saksi Yehova? Iya, pernah. Mereka tidak menyembah Yesus. Pernah dengar kelompok Oneness? Belum. Yang kelompok Oneness tidak menerima Trinitas. Mereka tidak percaya dengan 3 pribadi. Tuhan itu satu pribadi. Tapi Bapa dan Yesus itu dianggap satu pribadi. Itu jadi Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Tidak kenal Trinitas, mereka sebut satu pribadi. Jadi konsep firman yang jadi manusia di dalam Kristen pun belum selesai. Ada yang Trinitas, ada yang saksi Yehova atau Unitarian, ada yang Oneness. Ini kan beda-beda konsep ketuhanannya. Iya, benar. Konsep firman jadi manusia belum selesai. Konsep firman jadi kitab juga belum selesai. Karena beda-beda. Ya kan? Iya juga sih. Nah, Ridwan ada di mana? Ridwan ada di kelompoknya yang ini, ketuhanannya ikut yang Trinitarian. Gitu. Nah, sekarang kalau buat Ridwan, di dalam kitab ada ayat yang pasti tidak asli, apakah bisa disebut ini sebagai kitab suci? Gitu. Suci artinya apa? Tidak berubah-ubah sih. Tidak ada campur tangan manusia. Iya. Nah, kalau ini kan tadi udah jelas. Ada catatan kaki di pinggir halaman, disisipkan menjadi ayat. Berarti kan itu ada pemikiran manusia, dijadikan firman Tuhan. Gitu. Baru tahu sih emang Pak. Baru tahu. Iya makanya. Sebelumnya bisa menghubungi Suci dari mana? Tahu dari mana? Dari Instagram Bapak. Instagram. Saya ya tertarik gitu ngeliat-ngeliat kan. Saya juga merasa kayak ada pertanyaan muncul di pikiran saya. Kenapa tidak hanya satu aja gitu, Esa? Kenapa ada 3 pribadi gitu? Dan saya pelajari dalam-dalam ya konsep penebusan dosa Yesus Kristus itu mengharukan gitu Pak. Mengharukan. Kayak pengorbanannya gitu. Ya, sangat terharu gitu ya. Iya Pak. Kalau Ridwan merasa terharu karena Yesus sudah berkorban, sudah menebus dosa Ridwan dengan cara mati di atas kayu salib, berarti Ridwan harusnya cinta dengan Yesus nggak?
Hah? Iya pastinya. Cinta Yesus. Iya. Tapi kalau Ridwan dikasih kesempatan sebagai orang Kristen yang berkuasa, ngelihat Yesus mau disalib, Ridwan itu bakal nolong supaya Yesus tidak disalib atau bakal menolong tentara Romawi ikut nyalib Yesus? Sebagai orang Kristen. Iya, menolong pasti. Ya sebagai pengikut Kristus kan biasanya. Iya. Menolong siapa? Menolong Yesus atau menolong tentara Romawi nyalib Yesus? Menolong Yesus pasti. Menolong Yesus supaya tidak disalib. Kalau tidak disalib, dosanya nggak jadi ditebus. Iya. Gimana? Iya kalau juga. Menolong tentara Romawi nyalib Yesus, tega bener gitu, menyalib orang yang kita cintain gitu. Kalau diam aja ngelihat. Kalau diam aja, berarti egois dong. Udah tahu orang yang dicintai disalib kok diam aja. Egois nggak? Katanya cinta sama Yesus. Mungkin egois supaya dosa saya ditebus, ya saya diemin aja gitu. Ya kan? Iya, egois juga sih. Egois.